Sudah aku record ya, Kak. Oke. Ya, Kak Dona, bisa kita mulai? Ya, sebentar, Kak. Aku share screen. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Suaraku sudah kedengaran jelas? Sudah, Kak. Oke, selamat malam, teman-teman. Selamat hari Minggu. Malam ini kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu virtual Pelkat Persekutuan Teruna, yang hari ini akan dilayani oleh Kak Daniel Eka Putra. Temanya menjadi teruna berprestasi, mau tahu caranya? Kita masuk ke dalam ibadahnya ya. Sebelum itu, aku bakal bacain dulu rules untuk ibadah kita hari ini. Untuk yang pertama, rules-nya teman-teman dimohon untuk mute mikrofon selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Jadi buat teman-teman yang kameranya masih mati, yuk bisa langsung dinyalain biar kita bisa ibadah bareng-bareng bersama. Yang ketiga, jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman boleh mengaktifkan mic sesuai permintaan. Yang terakhir, teman-teman boleh mengaktifkan kembali mic setelah ibadah selesai. Demikian rules-nya, kita masuk ke dalam ibadah ya. Untuk lagu pembukaannya, kita bernyanyi dari dari Gita Bakti 1, baitnya yang pertama, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini kami sudah boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu di dalam ibadah virtual Persekutuan Pelkat Teruna. Tuhan kiranya berkenan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati juga pelayan firman kami pada hari ini, Kak Daniel, berikan dia hikmat supaya Kak Daniel boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung. Kiranya Tuhan mau arahkan hatinya untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah minggu hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Haleluya, amin. Oke, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 1, baitnya yang kedua, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang
Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk Kak Daniel Eka Putra, dipersilakan. Baik, teman-teman, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu teman Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ke-19. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan 19. Sudah menemukannya? Jika sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami pada sepanjang hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami pada sepanjang hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami pada malam hari ini berkumpul bersama melalui ibadah virtual pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan kemampuan sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman, kita akan kakak minta 2 orang dari teman-teman yang akan membacakan ayat ini. Boleh Jevano sama Justin deh. Jevano sama Justin. Jadi Jevano yang akan membaca ayat yang genap, lalu Justin akan membaca ayat yang ganjil. Ya, Kak. Suara kakak kedengeran ya? Ya. Oke. Ya, silakan Jevano. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Udah ya, Kak? Baiklah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita ya pendengar. Shalom. Wah, nggak ada suara. Boleh dinyalain dulu nih mic-nya nih. Shalom. Shalom. Kak Daniel. Gimana kabarnya teman-teman? Halo Kak, baik Kak. Puji Baik. Tuhan. Gitu. Kita kali ini membahas mengenai Amsal. Amsal ini dituliskan oleh raja yang terkenal banget, yaitu Raja Salomo. Nah, Salomo merupakan seorang raja Israel yang memiliki hikmat yang besar, luar biasa dari sekian banyaknya raja-raja yang
yang sudah bertahta di Israel. Karena bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tiada raja yang lebih berharga, tiada raja yang melebihi engkau. Tidak ada yang sebelum engkau, tidak ada yang sesudah engkau. Karena pada saat itu Salomo ketika Tuhan menyuruh Salomo untuk meminta sesuatu, Salomo tidak meminta hal yang bersifatnya fana, tetapi Salomo meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel, karena pada saat itu Salomo masih sangat muda bertahta menjadi seorang raja. Untuk itu Tuhan mengatakan bahwa tidak ada raja seperti sebelum engkau, tidak ada raja sesudah engkau. Untuk itu ketika Salomo sudah meminta hikmat, Tuhan menambahkan segalanya, yaitu umur panjang, kekayaan juga, dan tahtanya yang melimpah pada saat itu. Namun teman-teman, di sini kita ayat yang bicara tentang sebuah pesan yang dituliskan oleh Raja Salomo untuk menasihatkan kepada kita, ya pada saat itu adalah bangsa Israel, supaya ketika kita mengalami sebuah permasalahan, kita mengalami sebuah apa yang sedang kita hadapi, kita dapat menggunakannya, kita dapat menyelesaikannya dengan bijaksana, kita dapat menyelesaikannya dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga pada ayat yang kita baca pada saat malam hari ini adalah berbicara tentang nasihat-nasihat, tentang peringatan-peringatan, tentang kewaspadaan juga. Dan di sini ayat yang kita baca pada malam hari ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Segala sesuatu itu ada yang harus ditanggung. Ketika kita berani mengambil sesuatu hal yang buruk, kita dapat menanggung segala sesuatu itu dengan buruk juga. Nah, teman-teman, ada topik yang menarik di malam hari ini. Yang tadi udah Kak Dona jelaskan juga, yaitu tentang, sebentar Kak, Kakak share screen dulu ya. Nah, menjadi taruna berprestasi. Mau tahu caranya? Nah, berhubung di sini yang ulangan yang ulangan mungkin PTS ataupun besok apa? Atau beberapa minggu setelahnya ada? Oke. Tapi sukses dan berpengaruh. Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 6. Boleh teman-teman buka dulu Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 6. Boleh teman-teman sambil baca di situ juga. Itu ada salah satu tips teruna yang sukses dan berprestasi. Itu apa? Yang pertama, mengetahui dan mengerti kata-kata yang bermakna. Itu ada di dalam ayat yang kedua. Jadi tips menjadi seorang teruna yang berprestasi itu adalah yang pertama, salah satunya adalah mengetahui dan mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, itu juga teman-teman sering dapetin khotbah yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak lainnya pada minggu-minggu lalu. Teman-teman juga udah mengetahui itu. Lalu yang kedua, menerima didikan yang baik bagi diri kita. Contoh kecilnya di sini adalah orang tua. Bagaimana teman-teman mendengarkan nasihat orang tua, bagaimana teman-teman mendengarkan apa yang orang tua inginkan untuk kita, dan
baik untuk kita. Lalu yang ketiga adalah memberikan pengetahuan kepada orang yang belum tahu. Nah, ini tuh sering banget lah kasarnya, sering banget kita seakan-akan tuh kita tahu akan sesuatu hal dan kita berusaha untuk menyampaikan kepengetahuan kita itu kepada orang lain. Namun teman-teman, semua itu akan menjadi sia-sia ketika teman-teman tidak takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-7 ya. Takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi teman-teman, semua itu akan menjadi sia-sia. Semua itu yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah teman-teman miliki, seperti pengetahuan yang cukup, seperti bagaimana kita memiliki kemampuan yang melebihi, namun kita tidak takut akan Tuhan, itu akan mengakibatkan yang pertama adalah kesombongan. Untuk itu, mari di ayat ini kita semua itu akan sia-sia, semua itu akan sirna, semua itu tidak akan berguna kalau teman-teman tidak takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, contoh takut akan Tuhan itu dengan gimana sih? Contoh kecilnya aja adalah bagaimana kita taat kepada orang tua. Di sini masih ada yang suka ya ngelawan orang tua. Mungkin dari teman-teman juga, mungkin teman-teman dan kakak pribadi juga mungkin masih banyak kita membantah orang tua, masih ngelawan orang tua, masih menganggap bahwa apa yang orang tua sampaikan kepada kita itu hanya omongan kosong belaka, hanya cuman bullshit. Tapi walaupun sebawel-bawelnya orang tua kita, sebawel-bawelnya mereka kepada kita, ada maksud baik di dalam pesan yang disampaikan oleh kedua orang tua kita. Lalu teman-teman, bagaimana cara kita supaya apa yang harus dihindari ketika kita untuk taat kepada orang tua? Tadi yang sudah kakak sampaikan yaitu kita jangan membantah nasihat yang diberikan orang tua kita. Nah, ketika kita sudah membantah, itu merupakan satu contoh yang contoh asli, contoh real life bahwa kita takut akan Tuhan. Karena yang kita tahu adalah orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, teman-teman, bagaimana jika orang tuanya yang tidak mengerti kita? Bagaimana jika orang tua teman-teman yang tidak mengerti kita maunya apa, yang tidak mengerti apa mau kita? Jadi yang harus teman-teman lakukan ini kakak ada tipsnya ketika teman-teman merasa kesal pada orang tua yang mungkin seakan-akan toksik, seperti yang sudah Kak Dini sampaikan melalui topik pada beberapa minggu yang lalu tentang toxic relationship. Lalu yang pertama adalah, tipsnya adalah teman-teman harus ngos-ngosan. Kok ngos-ngosan sih, Kak? Nah, tapi tunggu dulu teman-teman. Ngos-ngosan di sini bukan berarti kita harus lari-larian, kita harus olahraga dan melakukan hal sesuatu yang capek gitu. Tetapi ngos-ngosan di sini itu sebuah singkatan, teman-teman. Yaitu ngobrol-ngobrol santuy. Nah, ini mungkin akrab banget kan kata-kata santuy itu, atau istilahnya santai lah. Jadi teman-teman di sini tugas, walaupun kita merasa orang tua kita toksik seperti yang sudah disampaikan oleh KD ini beberapa minggu yang lalu, tetap kita harus ngobrol santuy, atau istilah bahasa Jawanya itu sharing lah. Bagaimana kita sharing kepada orang tua kita mengenai apa sih mau kita, apa sih keinginan di dalam diri kita, supaya orang tua mengerti kita dan kita mengerti orang tua juga. Karena secara psikologis juga ya,
zaman kita atau generasi kita yang pada saat ini berbeda dengan orang tua kita yang pada saat dulu mungkin belum mengenal teknologi, yang mungkin dulu masih mengenal bahwa ikan yang keras dengan contohnya adalah pukulan ataupun dengan salah satunya adalah misalnya tentang apapun adalah contoh yang baik, tetapi yang kita rasakan saat ini bahwa itu tidak cocok karena memang kita sudah tahu teknologi dan menganggap kalau orang tua tuh nggak bisa mengerti kita. Contoh kecilnya deh, teman-teman tahu ini apa? Handphone. Berapa lama teman-teman main handphone selama sehari? Berapa lama? Ada 1 jam? Ada 3 jam? Pasti lebih banyak dong. Lebih banyak teman-teman megang handphone daripada harus belajar misalnya. Karena tanpa sadar dengan karena kita yang memancing orang tua kita, karena kita yang memancing orang tua kita untuk seakan-akan memarahi kita, ya kembali lagi sebenarnya itu kita harus introspeksi diri teman-teman. Apakah berarti kita yang salah atau orang tua kita yang salah? Karena kembali lagi teman-teman di sini kewajiban teman-teman adalah seorang pelajar. Nah tugasnya seorang pelajar apa? Belajar. Bukan berarti nggak boleh main handphone teman-teman. Bukan berarti teman-teman tidak boleh main game. Bukan berarti teman-teman tidak boleh having fun di dalam gadget tersebut. Tapi teman-teman yang harus mulai belajar untuk mengatur waktunya untuk apa? Waktunya untuk bermain, waktunya untuk belajar. Jadi jangan sampai ketika waktunya teman-teman untuk belajar itu menjadi tertunda karena teman-teman main handphone. Seandainya misalnya kita udah banyak belajar, tetapi kita ketika main handphone pasti selalu ditanya, main handphone, terus aja main handphone gitu kan. Nah, teman-teman jangan langsung mengambil sikap gegabah yaitu marah, tetapi mulailah sharing dengan orang tua bahwa kita sudah bermain kita sudah belajar kita sudah belajar Pak, aku sudah belajar, aku tuh udah mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah. Nah, ini sekarang udah waktunya aku istirahat. Nah, jadi tolong banget Mama ngertiin aku juga. Jadi ketika teman-teman mulai sharing, ketika teman-teman sudah mulai membangun suatu komunikasi dengan orang tua, segala sesuatu yang apa yang ada di dalam pikiran terburuknya teman-teman akan orang tua marahin kita itu tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Teman-teman sudah membangun komunikasi yang baik, teman-teman sudah membangun kepercayaan kepada orang tua kita. Lalu, jadi teman-teman, tipsnya menjadi teruna berprestasi apa aja? Yang pertama, itu harus takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Karena apa yang tadi kakak sampaikan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Lalu yang ketiga, meminta hikmat dalam mengatasi masalah apapun. Jadi teman-teman, kenapa kita meminta hikmat? Karena kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan mudah. Contohnya, minggu depan misalnya, minggu depan teman-teman akan ulangan, PTS lah. Teman-teman diperhadapkan dengan menyontek atau tidak menyontek. Itu contoh kecilnya aja teman-teman ya. Menyontek dengan tidak menyontek. Nah, teman-teman tahu nih bahwa menyontek itu salah. Lalu teman-teman pikir kalau misalnya pilihannya kan ada 2 nih. Ketika teman-teman menyontek itu kita merasa menjadi dosa dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Tapi kalau misalnya kita nggak nyontek, kita bakalan dapat nilai jelek misalnya. Kita nggak yakin dengan jawaban kita. Nah, untuk itu teman-teman,
sebelum kayak misalnya tadi kakak sampaikan, sebelum ujian ataupun sebelum melakukan sesuatu, mintalah hikmat. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 4. Boleh teman-teman buka Amsal 4 ayat yang kelima. Mengatakan seperti ini. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi teman-teman tuh sebelum melakukan sesuatu harus minta hikmat dulu. Karena belum tentu teman-teman apa yang teman-teman putuskan, belum tentu teman-teman yang apa yang teman-teman pilih itu baik. Untuk itu teman-teman sebelum memutuskan sesuatu hal, teman-teman minta hikmat daripada Tuhan untuk itu. Dan meminta hikmat ini itu balik lagi karena kita sudah takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, tips menjadi teruna berprestasi adalah bagaimana kita menjadi anak teruna yang takut akan Tuhan ketika kita sudah mendengarkan nasihat orang tua. Bukan orang tua doang teman-teman, bukan orang tua saja, tapi orang yang memberikan suatu nasihat dengan baik kepada kita. Ya, maaf Kak Daniel, di tampilan share screen-nya ya ada kotak hitam itu gambar ininya di close dulu. Iya, itu adik-adiknya nggak bisa lihat yang dipresentasiin. Oke, ya. Sekarang kelihatan, teman-teman? Sekarang kelihatan. Oke. Makasih Daniel. Oke Kak, sorry. Jadi teman-teman, tips menjadi teruna berprestasi adalah yang pertama adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita sudah takut akan Tuhan, kita akan memperoleh segala sesuatunya dengan mudah teman-teman. Lalu yang kedua adalah mendengarkan nasihat orang tua atau mendengarkan nasihat dari orang lain yang bermanfaat bagi diri kita. Lalu ketiga adalah bagaimana kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi suatu masalah apapun. Mungkin itu aja teman-teman pada malam hari ini. Kiranya teman-teman menjadi teruna yang berprestasi. Kiranya teman-teman menjadi teruna yang terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi teman-teman di sekolah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan pada malam hari ini supaya kami menjadi teruna yang takut akan Tuhan. Kami menjadi teruna yang mendengarkan nasihat orang tua kami yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami juga belajar untuk terus meminta hikmat daripada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika dalam mengambil segala macam keputusan. Raja Salomo tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus belajar Tuhan, biarlah kami terus diperbaharui setiap hari, sehingga kami dapat menjadi teruna yang berprestasi, dan tentunya membanggakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kakak kembalikan ke Kak Dona. Ya, terima kasih Kak Daniel untuk firman-Nya. Kita lanjut ya teman-teman. Suaraku kedengaran ya? Sekarang kita akan bernyanyi untuk merespon firman yang sudah kita dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 52, Hai dengarlah anakku. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan
Oke teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk yang sudah bertugas, dipersilakan boleh langsung unmute aja. Silakan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kesehatan sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah di minggu Persekutuan Taruna secara virtual pada hari ini. Kami berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Kak Nil. Semoga firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari, dan kami bisa menjadi taruna yang prestasi dan menjadi berkat Islam. Kami berdoa untuk Kak Daniel dan setiap aktivis dan pelayan, kiranya Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan teman lain yang mengambil bagian tugas dalam ibadah pada ini, kiranya memberkati. Tak lupa juga kami melakukan untuk teman-teman taruna yang sudah ikut bergabung dalam ibadah virtual hari ini, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah taruna tiap hari minggu secara daring. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dalam masa-masa kesusahan seperti ini. Tuhan beri nafkah untuk menafkahi kami semua, dan juga berkati kami Tuhan, jika pada minggu ini kami akan melaksanakan ujian tengah semester Tuhan, berkati kami dalam mengerjakan segala soal. Berkati juga Tuhan di antara kami jika ada yang sakit, angkat penyakitnya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapak yang Maha Kasih, kembali kami datang dan berdoa syafaat pada malam hari ini. Tuhan, inilah PT Pancaran Kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur dalam setiap perjumpaan kami di malam hari ya Tuhan Yesus. Engkau sudah selalu hadir dan mengundang kami, sehingga kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan untuk saat ini. Kami juga mau berdoa bagi kami semua yang telah hadir pada malam hari ini secara virtual, dengan Zoom ini ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya, berkati juga kami yang boleh menjadi pelayan dan bertugas pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bapa, Engkau sendiri akan tahu akan kondisi dari keadaan kami. Engkau akan memberkati setiap keadaan yang semakin hari ini ya Tuhan, yang membutuhkan suatu hal yang menjadi baik lagi. Dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, bahkan untuk kami di dalam dunia pendidikan juga ya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mendapatkan hal yang baik kembali, seperti kami juga boleh mengalami hal yang begitu ada lagi dalam kehidupan kami yang boleh kembali normal ya Tuhan Yesus. Berkatilah pemerintahan yang ada ya Tuhan, yang selalu memberikan segala sesuatu pelayanan mereka yang terbaik bagi bangsa kami, bagi masyarakat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah lingkungan kami yang ada di rumah juga ya Tuhan, Engkau akan sertai semuanya sehingga kami dapat hidup bermasyarakat, bersosialisasi dengan baik juga ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Bang di Pancaran Kasih ini ya Tuhan. Biarlah segala pelayanan yang mungkin saat ini terbatas, tetapi Tuhan Yesus memampukan karya-karya kami, sehingga kami juga boleh melakukan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan biarlah Engkau akan berkati setiap apa yang menjadi pelayanan kami baik ya Tuhan di hadapan-Mu, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati para pendeta yang selalu setia melayani kami, baik secara virtual ya Tuhan,
biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Dan para majelis juga ya Tuhan yang bertugas, Tuhan juga boleh ada bersama-sama dalam pelayanan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah segala rangkaian doa syafaat kami ini ya Bapa, boleh kami naikkan dan satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, kita akan lanjut masuk ke dalam pengucapan syukur. Persembahan ini bisa teman-teman langsung scan aja barcode yang ada di screen ya, bisa menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, ataupun Dana. Untuk lagu persembahannya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabu Gendang. Kita akan masuk dalam doa persembahan untuk koleksi. Silakan. Ya. Mari kita satu, teman-teman, kita satu dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini masih memberikan kami serta kesehatan sehingga kami boleh dapat melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna secara virtual. Terima kasih Tuhan, baru saja kami berikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan, berkat Tuhan. Kiranya berkat itu kami kembalikan padamu Tuhan, janganlah berkat dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayan kasih dan keadilan untuk sesama kami yang membutuhkan. Kiranya juga Tuhan, Engkau mau agar virus COVID-19 ini yang terjadi di dunia ini dapat selesaikan, habis dan tidak ada lagi Bapa, sehingga kuasa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan pribadi lepas tadi. Berikan kesehatan juga Bapa, sehingga semua yang kami lakukan untuk depan kami semua dapat terlaksana dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah persembahan ini jadi saluran berkat sesama kami yang butuhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan Warta Taruna. Ya, shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Warta Taruna untuk minggu ini, yang pertama adalah teman-teman yang mau ujian, yang sudah mulai ulangan, baik minggu ini yang sudah mau hari Senin besok yang sudah akan berjalan, ataupun nanti di minggu depannya lagi di tanggal 21, boleh yang minta nilai silakan hubungin kakak-kakak pelayan di posnya, atau mau hubungin kakak langsung juga boleh. Nanti
kita akan siapkan nilainya ya bagi teman-teman ya. Atau mungkin ada teman-teman yang baru dari PA ke PT yang membutuhkan nilai, nantinya tolong diinfokan ya jauh-jauh hari karena biar bisa dipersiapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tetap untuk hari Minggu tetap hadir dalam HMPT virtual melalui Zoom. Teman-teman, kakak minta tolong kembali untuk teman-teman yang lainnya masih bisa mengajak dan menginfokan setiap link yang mungkin sudah di-sharekan oleh kakak-kakak pelayan. Kalau masih ada teman-temannya yang belum masuk di dalam grup pos masing-masing. Itu saja teman-teman warta teruna kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua pelayanannya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dona. Terima kasih Kak Oci. Kita lanjut untuk lagu pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderah, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Baik teman-teman, kita tiba di berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di nama Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui rumah kami masing-masing, serta telah mendengarkan firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar ini dapat kami terapkan Tuhan melalui setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami sehari-hari Tuhan, sehingga biarlah kami menjadi teruna-terunamu yang berprestasi dan mengagungkan nama Tuhan saja. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dari saat ini, esok, hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ya, selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu, teman-teman. Jangan keluar dulu ya. Biar kita foto dulu. Boleh dinyalain, teman-teman, kameranya. Yang kameranya masih mati, ayo boleh dinyalain dulu yuk. Kita foto bareng-bareng. Ayo, Vivi, Rahel. Kimi, Angel, Esther, Eki, Ini udah Kak Oci. Tasya, Ayo, Adel, Angie, Tasya, Adel, itu Dani, bertiga-tiga Kak baik. Deni. Astaga. Ayo, tetap ingat Suaranya sosial tadi disantuy. putus-putus. Ayo yang masih belum nyala, yuk kita lihat foto bareng-bareng. Rambutnya Kak Ivan. Suaranya di saya putus. Putus-putus Kaleksi. Iya. Kenapa Kaleksi putus? Kaleksi, kita mau difoto katanya Kaleksi. Oh. Iya. Teman-teman gaya ya, senyum semua ya. Ayo, boleh teman-teman nyalain. Sudah? Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Hari Minggu. Terima Selamat hari kasih Minggu. teman-teman. Selamat hari Minggu. Jangan lupa bergabung minggu depan lagi ya. Jangan lupa ajak teman-temannya lagi.
Terima kasih Kak Daniel. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, selamat hari Minggu juga Kak Olive. Selamat hari Minggu juga Angie, Tasya, Adel. Itu bertiga-tigaan baik. Udah kayak kurcaci. Selamat hari Minggu buat semuanya. Selamat hari Minggu, Jevano. Kak Daniel, Oke, kan Ya. berdoa lagi penutup Kak Dona. Oh ya, konsistori boleh